Iya mal ini. Ya, halo selamat sore. Selamat Anjay. sore. Ya, Mas Samsul Rizal. Ini udah berapa minggu kuliah online, Mas? Jadi saya udah kuliah online selama kurang lebih 3 minggu. 3 minggu ya berarti ya. Berarti udah cukup merasakan gimana lika-liku di kuliah online lah ya, seenggaknya ya udah merasakan. Ya, udah. Oke, ini kalau buat kuliah, pertama dari medsos dulu deh. Di luar kuliah online, Samsul Rizal ini Rizal eh, termasuk pengguna media sosial apa aja ya? Kalau saya sih biasanya cuman online di WhatsApp sama Instagram aja. Kalau Twitter nggak punya. Nggak Udah punya dua ya. itu aja sih. Kalau buat kuliah online, Zoom ya. Zoom, Google Meet. Gitu. Kalau buat kuliah online ya dua itu. Terus kalau misalkan buat kuliah, bukan buat kuliah online. Kalau misalkan media sosial dari WhatsApp sama Instagram, apakah dari dua itu ada penggunaan, apakah ada perbedaan dari penggunaannya? Misalkan kayak WhatsApp buat siapa, Instagram buat siapa gitu lah. Kira-kira ada nggak perbedaannya? Nggak ada sih. Soalnya rata-rata user Instagram yang jadi teman saya di Instagram itu juga punya kontak WhatsApp saya. Oh berarti nggak Jadi kayak, nggak ada beda. oh ya berarti misalkan kalau WhatsApp, kan biasanya rata-rata orang itu WhatsApp lebih ke privasi buat keluarga sama teman terdekat. Kalau Rizal ini enggak ya? Kayak ya udah WhatsApp buat teman siapa aja yang mau add WhatsAppku ya udah add aja gitu ya. Ya, ya udah Oke. biar aja gitu. Ini termasuk kuliah online dan di media sosial juga. Apakah kayak interaksi di media sosial sama di dunia nyata itu berbeda? Kalau berbeda gimana? Kalau misalkan ada Ya kalau perbedaannya. menurut saya sih beda jauh ya. Karena soalnya kan kalau kita sistem kuliahnya daring online itu otomatis kita terbatas oleh kuota pertama. Kemudian kita terbatas oleh waktu dan banyak hal lain terutama sinyal ya. Meskipun kita punya banyak kuota dan pulsanya banyak, paketannya ada misalkan. Tapi kalau sinyalnya lagi susah ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Oh iya iya. Berarti itu dari teknisnya ya biasanya ya. Ya sih. Kalau misalkan dari kayak feel-nya lah, mungkin misalkan kalau dari media sosial, misalkan dari interaksi nggak langsung, apakah kayak kedekatannya itu lebih terasa ataupun sama saja? Kalau bagi saya pribadi ya, menjalin hubungan yang lebih dekat sama temen itu lebih enak kalau offline. Soalnya kalau online itu kita cuman bisa saling lihat muka. Kan habis itu paling minimal kalau kita ketemu lihat muka itu waktu Zoom doang atau kalau nggak waktu Google Meet. Habis itu kan selepas itu kan kita cuman chat aja. Jadi pertemanan itu menurut saya bakal lebih erat kalau offline deh kayaknya. Oh iya. Nah ini kan biasanya orang ada yang kalau di dunia maya itu terlihatnya asik, terus di dunia nyata, kalaupun ketemu langsung itu biasanya kayaknya orangnya tuh diam-diam aja. Nah ini soal impression management. Kira-kira kalau kamu nih orangnya yang tipenya ya udah dunia di kalau misalkan aku ketemu dia langsung ya aku asik, kalau di dunia maya aku ya diam-diam aja, aku cenderung cuek, ataupun sebaliknya, bahkan di dunia maya kayak aku tuh orangnya cenderung asik, tapi kalau ketemu langsung malah diam-diam aja. Kira-kira ada perbedaan nggak? Ataupun mungkin sama aja antara dunia nyata dan kalaupun di secara daring gitu ketemunya. Ini Rizal termasuk yang mana ini? Kalau kalau aku sih kayaknya sama aja ya. Cuman kalau buat menyikapi orang kayak gitu ya kan kita nggak tahu ya. Soalnya kalau orang yang di dunia maya kelihatannya asik-asik aja, tapi kalau waktu ketemu langsung itu diem, itu kan juga termasuk sisi lemah dari online kan ya. Jadi kita nggak tahu Ya, sebenarnya kepribadiannya dia itu kayak gimana. Kalau aku sih sama aja. sama aja ya berarti ya. Sama aja. Oke. Berarti nggak ada impression management khusus buat di dunia online gitu ya. Sama aja Nggak ya. ada sih. Oke. Sama aja. Terus kalau untuk jarak intim berarti termaksudnya orang yang lebih nyaman buat interaksi secara daring ataupun secara langsung. Lebih nyaman interaksi secara daring atau secara langsung. Ya, Kalau kalau aku sih langsung. secara langsung ya. Secara langsung. Oke. Mungkin itu cukup sih. Sudah cukup menjawab pertanyaan yang disediakan. Ya, terima Siap. kasih. Terima Semangat kasih. kuliahnya. Sudah. Halo Alna. Hai.
Ya, oke. Sebelumnya boleh dong perkenalin diri kamu dulu. Oke, hai, aku Alma dari Ilmu Kesejahteraan Sosial UI 21. Nah, oke. Nah, di sini tuh aku pengen nanya-nanya sama Alma seputar media sosial. Nah, yang pertama tuh media sosial apa sih yang Alma gunakan saat ini? Yang aku pakai kalau di HP aku ya ada Instagram, Twitter, Line, sama WhatsApp. Oke. Nah, kalau boleh tahu tuh media sosial yang Alma gunain tuh buat apa aja sih gunanya? Oke, kalau Instagram lebih buat tahu info-info terbaru dari artis yang aku suka nih, sama kayak aku baca komik juga, jadi aku tahu nih di explore apa aja yang baru. Sama kalau WhatsApp lebih buat tugas karena grup-grup buat sama dosen kan di WhatsApp ya. Terus kalau lain lebih ke buat ngobrol sama teman-teman. Twitter lebih ke buat aku ngungkapin apa yang aku rasa. Oke. Nah, menurut Alma nih ya, interaksi sosial melalui media sosial sama interaksi sosial secara tatap muka tuh beda nggak sih? Dan kalau boleh, tolong jelasin. Menurut aku beda banget sih ya. Apalagi pandemi jadi makin berasa. Dimana kalau dari media sosial tuh jadi nggak berasa attach, terus berasa jauh aja sih karena nggak ngerasain presensi satu sama lain. Sama gampang banget ada salah paham karena apa yang kita maksud suka beda sama yang orang lain artiin gitu sih. Oke. Ini sih poin terakhir yang terkait sama penggunaan media sosial saat ini. Nah, apa sih yang Alma rasain khususnya nih ketika pembelajaran jarak jauh ini gitu? Apalagi yang cuman dari kayak gini doang dari media sosial tanpa tatap muka secara langsung. Yang Alma rasain tuh kayak gimana sih? Personally agak ngerasa apa ya, lebih restless, lebih capek aja mungkin ya, karena capek banget mata tuh kayak lihat laptop terus kayak duduk jam-jam tuh kayak aduh gitu. Terus apalagi kita mahasiswa baru yang baru kenalan sama pengantar-pengantar nih kayak langsung apa nih gitu. Jadi mungkin yang ngerasa lebih capek terus ngerasa agak clueless aja sih. Oke. Terima kasih banget Alma udah boleh diganggu waktunya. Jadi sekian dulu untuk wawancara kali ini. Dadah. Oke, thank you juga. Belum, masih nanti. Oke. Oke, selamat pagi Laras. Terima kasih waktunya. Sebelumnya aku izin rekam ya. Oke, boleh. Nah, sebelumnya kenalin dulu nih, Laras dari jurusan apa dan angkatan berapa? Aku dari Sosiologi angkatan tahun 2021. Oke, kita sekelas nih, bagus. Nah, di sini aku ada tugas buat mengantar sosiologi, jadi minta waktunya sebentar ya, Laras, untuk wawancara. Nah, Iya, boleh. oke, yang pertama yang pengen aku tanya ini, kita hidup di zaman digital kan sekarang. Jadi, apa sih media sosial yang Laras gunain selama ini? Boleh disebutkan nggak? Lumayan banyak ya. Misalkan kayak Line, terus aku juga pakai WhatsApp, terus aku juga pengguna TikTok. Terus aku juga ini sih, pakai Instagram dan Twitter juga. Oke, ada 5 ya berarti. Nah, lanjut nih. Dari kelima itu gunanya apa aja sih? Apakah ada perbedaan dari masing-masing media sosial tersebut? Kalau aku sendiri beda-beda ya semuanya. Jadi kayak misalkan nih Line tuh aku gunain buat ngobrol sama teman kuliah atau sama teman SMA. Kalau WhatsApp sendiri itu aku gunain buat ngobrol bareng keluarga aku karena rata-rata keluarga aku itu pakainya WhatsApp. Terus kalau untuk Instagram sama TikTok, itu biasanya aku gunain untuk cari hiburan, kayak untuk menghilangkan jenuh sama stres. Terus kalau misalkan Twitter, itu aku gunain buat cari-cari info
di Indonesia ataupun di internasional itu sih. Oke, wah bagus banget nih gunaannya itu benar-benar yang bermanfaat ya. Jadi nggak digunain ke arah yang negatif. Ya bagus. Nah, lanjut nih. Dari sini kan aku bisa lihat ya. Jadi Laras ini punya banyak interaksi di kelima media sosial ini. Jadi boleh nggak Laras ceritain, ada nggak sih perbedaannya ketika berinteraksi di media sosial tersebut dan ketika berinteraksi secara langsung? Kalau beda dan kalau sama pun boleh dijelasin nggak gimana perbedaan dan persamaannya di sini? Oke, jadi kalau menurutku sendiri interaksi langsung sama interaksi di sosial media itu benar-benar beda ya. Kayak walaupun sih itu kita ngomongnya langsung juga, cuman ada beberapa yang bisa aku nilai kalau itu tuh berbeda gitu. Misalkan yang pertama itu suasananya yang pasti kayak suasana ketika kita ngomong langsung sama temen sama kita ngomong langsung di chat itu beda banget. Terus kadang juga ada salah tafsir gitu loh. Jadi kayak apa yang kita sampaikan itu bisa aja teman kita itu membacanya dengan ada yang berbeda. Nah, di situ bisa teman kita salah tafsir terus mikirnya wah, kita lagi marah atau gimana gitu. Itu aja sih kayaknya menurutku. Oke, jadi di sini aku simpulkan, Laras ini punya 5 media sosial dan kegunaan ini beda-beda. Dan Laras tuh punya pendapat di interaksi media sosial dan di interaksi secara langsung tuh pasti beda, ya kan? Oke, jadi terima kasih banget nih Ras atas kesempatannya dan maaf banget mengganggu waktu di Sabtu pagi ini. Enggak kok, enggak, santai aja. Oke, terima kasih ya Ras. Izin Oke, sama-sama. Selamat datang teman-teman, Mbak Estu dan Profesor Paulus dalam presentasi kelompok 1 kami. Nah, kami akan mempresentasikan mengenai interaksi sosial. Perkenalkan, anggota kelompok kami ada Kinanti Rosita, Saudi Istiqofa, Aurel Aprilia, Tasya Monika Kasaribu, dan lalu Kandia Sugiana. Ya, di slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial? Interaksi sosial itu proses di mana orang bertindak dan bereaksi dalam hubungannya dengan orang lain. Interaksi sosial itu bisa dipengaruhi oleh struktur sosial. Struktur sosial apa sih? Struktur sosial adalah relasi yang tepat dan menyatukan kelompok-kelompok sosial pada satuan yang lebih luas. Ya. Nah, ada lagi yang namanya nih, ada status. Nah, status merupakan bagian dari identitas sosial dan membantu mendefinisikan hubungan kita dengan orang lain. Dikutip dari Maximal 1950 halaman 307. Nah, dibagi menjadi 2, yaitu status set dan master status. Yang pertama, status set adalah semua status yang dimiliki seseorang pada waktu tertentu. Dan yang kedua, master status adalah status yang memiliki kepentingan khusus untuk identitas sosial, seringkali membentuk seluruh hidup seseorang. Iya, status hidup sendiri mempunyai definisi posisi sosial yang dipegang seseorang. Jadi setiap individu itu mempunyai status sendiri-sendiri. Status dibagi menjadi 2, yaitu ascribed status dan achieved status. Yang pertama, ascribed status. Ascribed status adalah posisi sosial yang diterima seseorang saat lahir atau didapat secara tidak sengaja di kemudian hari. Yang kedua, achieved status. Posisi sosial yang diambil seseorang secara sukarela yang mencerminkan kemampuan pribadi dan usaha. Jadi, contohnya achieved status tuh kayak kita kemarin, kita mempersiapkan untuk masuk PTN, jalur mandiri, jalur UTBK, dan lain-lain itu. Dan akhirnya kita masuk, dan itu tuh bisa dipanggil namanya achieve status. Jadi peraihan seseorang dari struggle masing-masing gitu. Oke, nah selanjutnya ada nih yang namanya role atau peran. Jadi peran ini adalah perilaku yang diharapkan sebuah lingkungan kepada seseorang yang memiliki status. Nah, ini kan ada gambar dokter. Ketika seseorang sudah mendapatkan status sebagai dokter, dia pasti akan diharapkan oleh lingkungan atau masyarakat
ya, untuk dapat membantu kita menolong orang lain yang membutuhkan seperti pertolongan dalam medis. Itulah yang dinamakan peran. Nah, ada juga yang namanya role set, yaitu beberapa peran atau perilaku yang dikaitkan dengan satu status. Selanjutnya, role konflik adalah konflik antara peran yang terhubung dengan beberapa status. Jadi, konflik ini terjadi ketika salah seorang akan mengalami kebingungan di mana dia harus memilih mana yang paling di antara kedua peran tersebut di waktu yang sama, seperti itu. Nah, selanjutnya ada role state. Role state adalah ketegangan antara peran yang terhubung dengan satu status. Ini biasanya terjadi ketika seseorang mengalami perubahan peran secara jadi contohnya ibu yang melahirkan seorang anak. Jadi sebelumnya dia yang menjadi seorang perempuan yang hamil. Namun pada saat beberapa bulan kemudian dia sudah menjadi seorang ibu. Nah, awal mula menjadi ibu inilah kalau dia mengalami stres atau kebingungan saat menghadapi bayi, ini yang dinamakan ketegangan antar peran. Ya, di slide selanjutnya ini aku akan menjelaskan mengenai the social construction of reality. Apa sih itu? Proses di mana orang membentuk realitas sosial melalui interaksi sosial. Jadi, interaksi sosial itu dapat membentuk realitas sosial setiap individu. Contohnya, ketika astronom dan seniman melihat bintang, mereka menafsirkannya secara berbeda. Kenapa berbeda? Karena astronom mempelajari tentang alam semesta dan lain-lain. Kalau seniman ya seni gitu. Jadi ya mereka melihat bintang tuh secara perspektif masing-masing, cara dari sudut pandang mereka masing-masing gitu. Makanya bisa beda tuh gara-gara melalui interaksi sosial gitu. Oke, nah selanjutnya ada dramaturgical analysis, the presentation of self. Jadi ini adalah gimana cara kita tuh menampilkan diri kita sendiri, mempresentasikan diri kita sendiri. Itu ada 5 nih macamnya. Ada 5 hal. Yang pertama ada performance, yaitu menampilkan informasi diri kepada orang lain secara sadar ataupun tidak, seperti cara berpakaian. Ini sebenarnya ketika ada seseorang yang seorang ini tuh berpakaian rapi. Jadi kita punya first impression pada dia bahwa orang ini tuh dapat melaksanakan kegiatan itu secara teratur, secara rapi, secara disiplin. Nah seperti itu. Itu adalah salah satu cara menampilkan informasi juga. Nah yang kedua ada non-verbal communication, yaitu komunikasi menggunakan gerakan tubuh, dan ekspresi wajah daripada ucapan. Dan yang ketiga, gender dan performance, yaitu penggunaan ruang atau use of space dalam performance required dipengaruhi oleh gender. Jadi, gender di sini itu benar-benar berpengaruh kepada penggunaan ruang, di mana laki-laki dan perempuan dibatasi oleh beberapa konstruksi sosial juga. Nah, yang keempat, idealization, yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan keadaan. Sudah jelas ya ini tentunya. Nah yang kelima terakhir embarrassment and fact, yaitu rasa malu merupakan suatu bentuk tidak nyamanan seseorang dalam berinteraksi. Oke, next. Oke, next ini ada tentang interaction in everyday life. There are 3 application. Jadi yang pertama itu ada emosi. Emosi itu konstruksi sosial perasaan. Ada 2 di bagian, yaitu sisi biologis emosi dan sisi kultural emosi. Yang kedua, bahasa, yaitu konstruksi sosial gender, dibagi 2 juga, yaitu ada bahasa dan kekuatan dan bahasa dan nilai. Yang terakhir ada reality play, konstruksi sosial humor. Dibagi ada menjadi 5. Yang pertama dasar humor, yang kedua dinamika humor, yang ketiga topik humor, yang keempat fungsi humor, dan yang terakhir humor dan konflik. Nah, selanjutnya ini kami akan menganalisis mengenai interaksi sosial di masa pandemi melalui media sosial.
Ya, ini ada hasil analisis dari wawancara kita kemarin, bisa dibagi menjadi 3. Yang hasil analisis pertama itu impression management. Seseorang ketika dalam jaringan daring bisa jadi berbeda dengan ketika tatap muka. Yang kedua, interaksi sosial melalui media sosial dapat menghilangkan presensi seseorang. Maksudnya menghilangkan presensi seseorang tuh mungkin kalau misalnya melewati kayak media sosial seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain itu kayak kita kan ngomongnya lewat media sosial, bukan antar physically seseorang gitu. Jadi kayak mungkin presensinya kurang dan komunikasinya kurang afdol aja gitu. Dan yang terakhir, ini paling banyak sih konflik komunikasi udah di sini, yaitu berinteraksi lewat media sosial memungkinkan untuk terjadinya salah tafsir dalam penangkapan pesan. Itu biasa konflik ini dinamakan dengan miskomunikasi. Banyak banget nih miskomunikasi kalau misalnya kita lagi belajar lewat daring kayak Zoom, Gmeet gitu-gitu. Kayak misalnya kita lagi mau ngejelasin tentang A, taunya si B malah nangkepnya itu tentang C gitu. Kayak jadi itu dinamakan miskomunikasi. Oke, nah jadi kesimpulannya adalah penerapan konsep interaksi sosial di media sosial cukup berbeda dengan interaksi secara langsung. Ya, referensi yang kita ambil ini dari Machinist John G. Psychology Pearson di tahun 2017, halaman 163 sampai 185. Oke, terima kasih buat teman-teman telah menonton sampai selesai. Kami ucapkan terima kasih. Kalau ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam hangat dari kelompok 1. Terima kasih.